Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kedua kalinya salawat serta salam tak pernah lupa tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika di akhir hayatnya, tepatnya di pangkuan anaknya Fatimah, Rasulullah mengucapkan ummati ummati ummati, umatku umatku umatku, sembari menahan rasa sakit karena akan dicabut sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa rasa sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita begitu besar, luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Aku begitu merindukan," kata Rasulullah, "aku begitu merindukan saudara-saudaraku." Kemudian para sahabat bertanya, "Alasna ashabik? Alasna ikhwani? Bukankah aku saudara-saudaramu wahai Rasulullah?" Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Laisa, antum bukan saudara-saudara saya, melainkan antum sahabat saya semua. Saudara-saudaraku adalah umat yang datang setelahku, yang belum pernah melihatku namun ia beriman kepadaku, beriman kepada Allah dan Rasulnya." Begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Semoga kita bisa dikumpulkan oleh Rasulullah. Semoga kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah di jannahnya insyaallah. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa ini Arba'in An-Nawawi. Kemudian apa tujuannya, urgensinya kita mempelajari ini, dan siapa penulisnya. Dan salah satu adab untuk mempelajari kitab-kitab yaitu kita mengetahui lebih dalam siapa yang mengarang kitab ini. Baik, kita mulai. Santai aja ya, santai. Nggak kelihatan misalnya. Bismillah. Belum beli yang penunjangnya baru mau akan. Arba'un itu artinya 40. Sebenarnya di dalam hadis ini terdapat 42 hadis. Cuma biar enak penyebutannya jadinya Arba'un. Dan kemudian An-Nawawiyah ini adalah nama penulisnya. Nama penulisnya Imam Nawawi. Imam Nawawi. Dan para ulama salaf dulu apabila ingin menisbatkan namanya, maka dia mengambil dari daerah dia lahir, Nawa. Di daerah Nawa, Rasulullah SAW, Imam An-Nawawi maksud saya, mewariskan, menisbatkan namanya dengan nama daerah asal dia lahir, Nawa, daerah Nawa. Sehingga ketika disebut namanya Imam An-Nawawi, seperti Imam Bukhari, dia lahir di daerah Bukhar dan contoh lain sebagainya. Baik, kemudian Al-Arba'un An-Nawawiyah ini memenuhi kriteria Jawami'al Kalim. Apa Jawami'al Kalim ini? Ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat ini Al-Quran, ada yang berpendapat ini hadis.
Sebagaimana dalam sabdanya, utitu jawami al-kalim. Aku diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami al-kalim. Jawami al-kalim ini adalah saya lebih pendapat yang kedua yang lebih rajih, yaitu kumpulan utitu jawami al-kalim. Apa ini jawami al-kalim? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama itu Al-Qur'an, pendapat yang kedua itu hadis. Maka saya condong pada pendapat yang kedua, hadis. Kumpulan hadis Nabi singkat lafadznya namun maknanya lebih besar. Ya ini yang kita pelajari. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tidaklah mengumpulkan hadis-hadis kecuali hadisnya tersebut sahih atau paling rendah hasan. Kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang mengumpulkan jawami al-kalim ini bukan hanya Imam An-Nawawi. Yang pertama Amr bin Ibnu Salah. Nah ini juga mengumpulkan jawami al-kalim sebanyak 26 hadis dalam kajian-kajiannya, dalam dia mendiktekan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Nah ini Amr bin Salah. Yang kedua Imam An-Nawawi rahimahullah, ini Imam An-Nawawi sebanyak 16 hadis. Jadi apabila dijumlahkan 26, 16 sama dengan 42. 42 hadisnya berada di dalam kitab tersebut, kitab kecil tersebut. Dan yang terakhir Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali mengumpulkan 8 hadis. Beliau juga membuat kitab bernama Jami'ul Ulum wal Hikam, yang mana di situ kumpulan hadis-hadis yang beliau syarah. Dia jelaskan sebanyak 50 hadis. 50 hadis beliau syarah. 50 hadis. Namun yang terkenal yang biasa jadi rujukan yang nomor 2, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Oh iya, ini sudah jelas jawami al-kalim, kumpulan hadis-hadis Nabi yang singkat, padat, namun maknanya begitu besar. Lafadznya kalau antum jami'an lihat di dalam kitab pendek-pendek. Dan kemudian sanadnya tidak disebutkan secara menyeluruh. Dia hanya disebutkan rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Abu Dawud. Tidak ada rentetannya. Seperti ini dari sini, dari sanad ini, supaya mudah untuk menghafal. Kemudian harapannya setelah jamaah yang dimuliakan Allah ini mempelajari hadis ini, maka kalau bisa ya disetorkan, dihafalkan. Saya ada di bawah, tinggal ketok aja. Assalamualaikum Ustaz, mau setoran hadis Arba'in Nawawi. Pasti saya langsung welcome. Langsung saya buka lebar-lebar pintunya. Bismillah, hadis itu berapa? Gitu. Kenapa? Karena di dalam An-Nawawi ini hadisnya betul-betul mungkin cuma mulai dari akidah, mulai dari larangan-larangan, dan kemudian malu sebagai Islam dan lain sebagainya. Oh iya, jadi saya mau bercerita dulu sebentar. Jadi guru saya pernah bercerita bahwasanya hadis ini pernah dibawakan oleh seorang syekh di Madinah, tepatnya di kota Madinah, dan jamaahnya, pesertanya itu adalah dari kalangan pekerja, dari kalangan orang-orang Arab. Jadi mudah dia menghafalnya. Dan satu syaratnya untuk saya itu mau menjelaskan harus dihafal terlebih dahulu. Berhubung memang orang Arab yang memang bahasa ibunya, jadi dia menyanggupi peserta pekerja seperti di proyek dan lain sebagainya. Dan kemudian menyanggupi pekan pertama, hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, sampai 22 hadis sudah selesai tuntas semua, dibahas beserta pemahamannya dan lain sebagainya. Habis itu muridnya mendatangi Syekh. Syekh bertanya, Assalamualaikum Syekh. Alhamdulillah, Anda sekarang menjadi seorang yang alim. Waduh, Masya Allah. Muridnya berkata seperti itu, langsung merasa dia bahwa dia menjadi orang yang alim. Ini ada hikmahnya jemaah.
bahwasanya apabila ada yang bertanya bagaimana caranya mempelajari Islam secara singkat, yang pertama sudah jelas mempelajari tafsir Quran, ya. Namun yang kedua, ya ini salah satu metodenya itu menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertera dalam kitab ini. Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Al-Muhyiddin Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi. Ini namanya. Panjangnya dia. Ya. Nah, terus Al-Imam ini dia memang guru besar Islam. Jelas. Al-Hafidh. Al-Hafidh ini gelarnya dia penghafal Quran. Penghafal ribuan hadis. Penghafal ribuan hadis. Syekhul Islam, guru besar di zaman itu. Al-Muhyiddin, penghidup agama. Nah, Al-Imam sudah jelas, imam besar. Al-Hafidh, penghafal Quran, penghafal ribuan hadis. Syekhul Islam, guru besar. Al-Muhyiddin, penghidup agama. Di zaman itu memang ulama yang paling masyhur, dan hanya ini Imam An-Nawawi rahimahullah. Namun kita lihat komentarnya, saya lupa nama kitabnya. Apa komentar Imam An-Nawawi ketika digelarkan Al-Muhyiddin? Komentar Imam An-Nawawi ketika diberi gelar ini, kalau ibarat sekarang itu seperti penghargaan Nobel internasional ini, Al-Muhyiddin ini. Pakarnya pakar. Nah, jadi pakarnya agama Islam, sangat pakar lah pokoknya. Nah, setelah itu dia dijuluki ini Al-Muhyiddin, terdengar olehnya apa komentarnya? Aku tidak ridho, tidak kuhalalkan bagi siapapun yang memberi aku gelar Al-Muhyiddin. Coba bayangin jemaah. Kalau kita dikasih gelar, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam majelis ini. Ini penghargaan yang luar biasa bagi saya. Ini penghargaan yang sangat terhormat dan lain sebagainya. Namun Imam An-Nawawi, apa komentarnya? Tidak halal bagi siapa yang memberikan aku gelar Al-Muhyiddin, akan kuseret dia yaumil qiyamah, akan kuhisap nanti. Ku mintai pertanggungjawabannya. Kenapa jemaah? Nah, coba saya tanya dulu. S3 sama SD, yang cenderung lebih sombong S3 apa SD? S3. Ini yang betul-betul dihindari oleh Al-Muhyiddin Yahya bin Syaraf ini. Karena baginya ini bukan pujian, tapi beban mental yang luar biasa. Penghidup agama loh, tidak main-main. Dan ini bukan hanya sekitar Pulau Jawa, tidak. Seantero Arab, tidak main-main. Jadi beban bagi dia, dijuluki Al-Muhyiddin ini. Beban mental yang luar biasa, tekanan. Karena semakin tinggi julukan seseorang, semakin sulit menjaga hatinya. Nah, ini nanti kita bahas nih di hadis yang pertama, yang sudah dibahas juga sama Ustadz Abdul Hamid hafizahullah. Ini membahas kitab adab. Di situ memang bab pertamanya itu niat. Dan kemudian penghidup agama. Oke, lanjut. Kita bahas tentang biografinya Imam Nawawi. Sudah jelas ya? Bismillah. Namanya. Biografinya Imam Nawawi. Lahir tahun 631 Hijriah, abad ke-7. Ini tahun kelahirannya 631 Hijriah, abad 7. Dan kemudian semasa kecilnya Imam An-Nawawi rahimahullah, dia terkenal anak yang cerdas, anak yang rajin, dan kemudian jarang bermain. Apabila ia diajak bermain, maka jawabannya, tidak, aku tidak mau, aku ingin menghafal Quran. Itu jawabannya. Apabila teman-teman yang mengajak, kadang tidak mau dia. Harus dipaksa dulu, baru dia mau ikut. Itu pun ketika ikut, tetap menghafalkan Quran. Al-Quran berjalan. Dan kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam biografinya, makan sehari itu hanya sekali. Apa jawabannya dia? Kenapa kok makan sehari cuma sekali? Karena ia takut keberkahan waktunya hilang hanya untuk mengenyangkan perutnya. Allahu Akbar. Bisa dibayangkan. Dan kemudian disebutkan juga dalam biografinya bahwasanya Imam An-Nawawi rahimahullah
2 tahun tidak membaringkan punggungnya ini ke atas kasur. Jadi ketika tidur di atas meja seperti ini. Bangun, belajar lagi. Tidur lagi. Bangun, belajar lagi selama 2 tahun. Kenapa ketika ditanya? Ya takut terkena penyakit futur. Malas. Coba bayangin jemaah. 2 tahun dia menahan punggungnya supaya tidak terkena kasur. Kalau kita ini sedikit-dikit tidur. Allahu Akbar. Sampai bingung. Kemudian dalam biografinya disebutkan juga bahwasanya Imam An-Nawawi ini ada salah satu ulama yang tidak menikah dalam hidupnya. Gara-gara terlalu fokus menuntut ilmu. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, bismillah, saya ingin jadi Imam An-Nawawi untuk tidak menikah. Wah, tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Jadi di Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu, di zaman Imam An-Nawawi, seluruh tubuh wanita itu tertutup. Hatta wajahnya, sampai wajahnya. Dia pakai burka, tahu ya burka ya? Yang hanya kelihatan samar-samar seperti itu. Nah kalau zaman sekarang matanya tertutup, semua terbuka. Repot kan jadinya. Sekarang begitu. Jadi kalau ada yang bertanya, bismillah, saya tidak menikah untuk mengikuti Imam Nawawi. Tidak bisa jemaah, tidak bisa. Sulit. Oke, thayyib. Kita lanjutkan. Dan kemudian juga Imam An-Nawawi ini mengarang banyak kitab. Nah, kita belum masuk ke materi ini ya. Kita harus kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Bismillah. Imam An-Nawawi banyak kitabnya, kitab fikih. Kitab fikih Rawdah namanya. Rawdah. Kitab fikih Rawdah. Kemudian kitab hadisnya banyak, ini Matan Arba'in Nawawi sama Riyadhus Shalihin. Tahu ya? Riyadhus Shalihin kan terkenal sekali, dikaji di Masjid Jami dan lain sebagainya. Riyadhus Shalihin rujukan seluruh dunia. Kalau misalnya kitabnya Imam Nawawi ini, Riyadhus Shalihin. Kemudian Majmu' Syaraf Al-Muhadzab. Dan lain sebagainya. Banyak kitabnya. Kitabnya tebal-tebal, berjilid-jilid. Saya juga tidak sanggup bacanya, pusing. Selain juga Arab gundul, juga pusing pokoknya. Karena kitabnya terlalu tebal, bingung mulai dari mana. Jadi kadang kalau saya baca itu poin-poinnya saya seperti Riyadhus Shalihin ini. Poin-poinnya saja, oh maksud hadis pertama nih gini, oh ya, balik lagi, oh gini. Kalau dari awal, Masya Allah, satu pertemuan ini tidak selesai ya mah untuk membahas kitab-kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Namun ada di sini keberkahan yang Allah berikan kepada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi meninggal usia 45 tahun. Nah, menarik kan? Coba lihat karyanya. 45 tahun saja dia hidup. Cuman karyanya sampai sekarang kita rasakan. 45 tahun, jamaah. Betul-betul luar biasa. Saya kadang sampai membaca biografinya Imam Nawawi ini, kadang malu, tapi juga kadang, ya Allah kayaknya nggak mungkin juga seperti itu. Ya sulit pokoknya digambarkan dengan kata-kata. Ya, kemudian meninggal pada tahun 676 Hijriah, abad 7. 31676. Alhamdulillah. Ya, ini biografinya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Penghafal Quran, penghafal ribuan hadis. Kemudian Syekhul Islam Al-Muhyiddin, penghidup agama. Ini kitab-kitab beliau. Lahir di kota Nawa, daerah Nawa. Meninggal umur 45, tahun 676. Ya, ini biodatanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun yang perlu jamaah ketahui bahwasanya ukuran usia seseorang itu bukan tolak ukur seorang hamba di mata Allah. Ukuran seseorang hamba di mata Allah yaitu ketakwaan.
Ketakwaan. Salah satu pengaplikasiannya ketakwaan itu adalah berkahnya waktu. Berkah waktu. Kita belajar dari sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yang mana disebutkan bahwasanya ketika ia meninggal dunia, ihtazza arsyur rahman, bergetarnya arsy-Nya Allah. Padahal dia merasakan Islam hanya 7-8 tahun. Nih sahabat Rasul. Jadi tolak ukur angka berapa tahun kita hidup itu bukan ukuran. Ukurannya adalah seberapa banyak kita memanfaatkan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Berapa besar manfaat yang kita ambil dari waktu yang Allah berikan. Thayyib. Jadi pada kesempatan yang insya Allah dimuliakan Allah ini, kita akan membahas hadis yang pertama. Alhamdulillah sudah selesai ini biodatanya. Langsung dibuka hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mu'minin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab nama kunyahnya ialah Abu Hafs atau Abu Hafsah. Ialah anak pertama dari Umar bin Khattab. Kalau Rasulullah SAW anak pertamanya ialah Qasim. Jadi nama kunyahnya adalah Abu Qasim. Thayyib, lanjut. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Jadi jamaah dimulakan Allah, hijrah bisa bermakna dua, hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Apabila hijrah makaniyah itu berarti perpindahan dari suatu tempat satu ke tempat yang lain, itu hijrah makaniyah. Apabila hijrah maknawiyah, yaitu dari kondisi yang dulu buruk menjadi baik, itu namanya hijrah maknawiyah. Oke, kita lanjutkan. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dunia berasal dari bahasa Arab ad-dunya, sedangkan ad-dunya sendiri berasal dari kata dana yadnu dunuwan, dunuwan yang berarti dekat, rendah atau hina. Nah, itu asal katanya dunia. Jadi kalau kita mengejar dunia, ya tidak ada habisnya jemaah. Orang secara bahasa aja seperti itu, dekat, rendah, hina. Nah, ada bagusnya? Tidak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya kita kejar dunia, tidak bakal ada ujungnya. Bakal haus terus kita cari. Karena itu juga godaan syaitan. Kemudian, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Nah, baik, sekarang penjelasannya. Innama dalam bahasa Arab itu hanyalah. Innama itu dalam bahasa Arab adalah hanyalah. Hanyalah amalan-amalan dengan niat. Nah, di situ al-a'mal itu jamak plural. Al-a'mal bisa dilihat di situ. Nah, al-innamal a'mal, a'mal. Nah, itu jamak. Jamak plural. Sehingga mencakup seluruh amal. Bahkan para ulama mengatakan amal di sini mencakup perbuatan, perkataan, bahkan pikiran termasuk amal. Nah, ini menarik jemaah. Nabi memberi peringatan
bahwa segala perbuatanmu itu didasari oleh niat. Itulah yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ialah niatnya. Ini yang poin penting ya, perlu digarisbawahi. Bahwa sekali lagi seperti ditekankan oleh Ustadz Abdul Hamid berkali-kali, niat. Gitu. Sangat menarik memang kalau membahas niat ini. Karena seluruh kitab rata-rata awalnya itu babnya itu tentang niat. Karena kalau menuntut ilmu niatnya supaya dibilang pintar, setelah dia dapat kepintaran itu, di akhiratnya tidak bakal dapat apa-apa jemaah. Ya nol. Dia hanya dapat julukan gelar doktor, profesor, LC, MA. Setelah di akhirat nanti, apa kita diridhoi seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain? Belum tentu. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib diridhoi ya. Semuanya diridhoi sahabat. Apa kita ada nanti? Mu'afa Amrullah radhiyallahu anhu. Belum tentu. Tidak menjamin jamaah. Jadi gelar yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Ini tuh ujian gelar di dunia ini. Seperti itu. Bukan berarti kita tidak boleh mengajar gelar. Sangat penting. Karena di zaman sekarang, apalagi zaman pandemi seperti ini, sangat penting gelar. Seperti itu. Lulusan mana? Lulusan pondok. Jadi guru tahfidz aja. Lulusan mana? Mesir. Alhamdulillah, langsung masuk kelas. Itu beda rasanya. Lulusan mana? MA. Langsung dosen sastra Arab. Beda dia jemaah. Lulusan mana? SMK. Langsung di bagian administrasi. Ya, begitu. Tidak bisa kita bilang, lu jangan ngejar dunia. Jangan. Tidak usah terlalu mengejar dunia. Terus tidak kuliah, tidak sekolah, tidak bukan begitu. Kita kejar juga, namun jangan sampai melebihi ekspektasi kita di akhirat untuk mengejar akhirat. Seperti itu. Dan kemudian, lanjut. Jadi, apabila seseorang hendak berbuat, berkata, berfikir, maka niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terutama untuk amalan fikiran. Manusia memang tidak ada yang mengetahui. Orang ketika ditanya, berapa jumlah tentara malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, wa ma huwa illa dzikra lil bashar." Tidak ada tentara Allah yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Kecuali Allah sendiri. Jadi kita nggak ada yang tahu perkara yang gaib. Termasuk hati ini. Manusia memang tidak ada yang mengetahui apa yang kita fikirkan. Namun Allah mengetahui apa yang kita fikirkan. Semakin yang kita fikirkan itu positif, penuh kebaikan, dan karena Allah, maka tentu kita akan mendapatkan pahala. Dan tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zahrah. Biji zahrah itu seperti biji sawi, kecil sekali. Niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat biji zahrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berkatalah yang baik-baik. Nah, niatnya kita tidak ingin riya ya. Namun ketika berbicara sama tetangga, sama saudara-saudara, kita kasih tahu pencapaian-pencapaian kita. Alhamdulillah ini anak sekarang, alhamdulillah ambil studi di Mesir nih, doakan aja ya Allah ya Allah. Anak saingan tuh sama ribuan peserta loh, antum nggak tahu ya. Itu cerita tapi terkesan pamer. Nah itu harus dihindari jamaah. Jadi kalau misalnya seseorang nanya, antum lanjut di mana? Alhamdulillah insya Allah anak lanjut Mesir nih. Sudah titik. Yang bertanya juga nggak usah memancing. Jadi misalnya antum lanjut di Mesir, gimana seleksinya? Antum nggak tahu ya. Itu seleksinya susah. Alhamdulillah loh, anak terpilih loh. Kayak gitu. Ini harus dihindari. Gitu loh. Yang menanya juga tahu batasan, yang menjawab juga tahu batasan. Ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Ayo.
Jadi kalau misalnya nggak tahu perkaranya, nggak tahu duduk perkaranya, udah diem aja. Seperti yang di TV-TV saya lihat itu, sekarang saya muyak. Banyak orang-orang yang nggak tahu ilmunya itu ngomong. Dan itu salah satu tanda akhir zaman. Waktu itu Ustadz Tito, saya ingat sekali. Ustadz Tito itu bawakan itu, tanda akhir zaman. Orang yang tidak pernah tahu kapasitas keilmuannya, namun dia berbicara seakan-akan mengetahui segala hal. Nah, itu dijelaskan sama Ustadz Tito waktu itu dalam khutbah Jumat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Dan ketika diletakkan kitab atau catatan amal kita, dan kemudian orang tersebut merasa ketakutan dengan apa yang tertulis di dalamnya. Ayo. Dan kemudian wa wajadu ma 'amilu hadira. Kitab apakah ini? Celakalah kami. Tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar, melainkan tercatat semuanya. Yaitu tadi saya bilang amalan hati, amalan fikiran, dan kemudian amalan zahir dan lain sebagainya, itu semua tercatat. Dan kemudian wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak akan menzolimi seorang jua pun. Jadi dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan bahwasanya faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Ini waktu itu ditanyakan sama Pak Najib yang hari Ahad. Ustadz, bagaimana apabila benar atau tidak kalau misalnya kita melakukan kebaikan itu pahalanya 2, kalau misalnya keburukan pahalanya 1. Nah, ini hadisnya. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak terlaksana, maka Allah catat baginya 1 kebaikan yang sempurna. Jadi belum melakukan saja sudah tercatat amalannya. Ini ada lanjutannya sebenarnya, cuman terlalu panjang hadisnya. Dan kemudian disebutkan juga kelanjutannya ini, apabila kita melakukan keburukan, ini keburukan ya, namun belum terlaksana, maka tidak tercatat. Namun apabila keburukan tersebut terlaksana dan sudah diniatkan, maka Allah hanya mengganjarkannya dosa cuma 1. Coba bayangin, rahmatnya Allah luar biasa. Kalau kebaikan, dalam hadisnya ini juga ada lanjutannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, 100 hingga 700 kali lipat. Saya menambahkan dari Ustadz Abdul Hamid itu. 100 hingga 700 kali lipat Allah lipatkan pahala kita apabila kita sudah berniat kebaikan dan kemudian kita melaksanakannya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka tidak ada salahnya kita berniat baik. Misalnya kita berpikir, ya Allah gimana ya negara kita ini ya, ekonominya kayaknya bagusnya kayak gini sih. Nah itu kita dapat pahala jamaah. Mikir yang ada maslahatnya. Gimana ya 2024 ini gak usah milih aja dah. Milih apa enggak ya? Gak usah milih dah gitu. Nah itu dari kebingungan itu, apabila kita mengarah kebaikan, maka kita akan tercatat. Pikir yang baik-baik. Seperti, ya Allah, anak itu kesian banget ya. Itu kita sudah ada rasa iba terhadap seseorang, sudah tercatat sama Allah. Namun apabila kayak gini, angkanya enak banget kayaknya tuh. Bismillah. Ambil nggak ya? Itu belum tercatat. Padahal kita niatan buruk. Nah itu bukti rahmatnya Allah. Rahmatuhu wasi'ah. Ada dalam Al-Quran. Rahmat Allah itu begitu luas. Nah kemudian Syekh Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan, Rubba amalin sagirin ta'zimuhun niyah. Betapa besar amalan yang kecil namun begitu besar karena niat. Jadi semakin besar, semakin tulus niat kita, maka Allah akan lipatkan pahalanya. Seperti itu. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Dan sangat besar amalan tersebut, pada hakikatnya sangat besar amalan tersebut, namun menjadi kecil pahalanya karena niat. Jadi betul-betul urgensinya niat di dalam kehidupan kita. Nabi SAW makin menambah motivasi kita untuk berniat. Apa katanya Rasulullah SAW? Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Ini juga dibahas sama Ustaz Abdul Hamid. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan niat yang tulus, dengan niat yang jujur agar bisa mati syahid, maka Allah akan memberinya kedudukan syahid walaupun matinya di atas ranjang. Rawahu Muslim. Itu. Jadi sebenarnya tipis-tipis saja kajian yang
tema niat ini sama Ustaz Abdul Hamid. Cuma beliau lebih fakih, Masya Allah. Beliau itu kakak kelas saya di Mahat Abdurrahman bin Auf, Panabani juga, Masya Allah. Jadi di Abdurrahman bin Auf itu seluruh usia boleh masuk. Sampai sekelas saya itu Pak Profesor dari UM, saya lupa namanya, Pak Sa'dun Akbar kalau tidak salah. Dia rajin sekali, gara-gara sibuk jadi dosen di UM, akhirnya malas-malasan, tidak masuk. Nah, akhirnya berguguran, mulai teman-teman berguguran. Seperti itu di Mahat jamaah. Jadi memang di Mahat itu sistemnya menerima segala usia untuk mau belajar bahasa Arab. Jadi kita sharing sama yang lebih tua, gimana Pak? Apa yang tidak ngerti? Nah, gimana Pak? Apa yang tidak ngerti? Kita sharing. Jadi ya seperti sudah teman sebaya di Mahat. Nah, Ustadz Abdul Hamid itu kakak kelas saya. Itu ketika di Mahat. Dia memang ingin memperdalam bahasa Arab. Seperti itu. Karena dia memang dari guru di Al-Um juga. Dan kemudian diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa hadis tentang niat ini mencakup 70 bab dalam fikih. 70 bab dalam fikih, bisa dibayangkan. Jadi setiap bab tentang niat, setiap bab tentang niat, setiap bab tentang niat, seperti itu. Saking urgensinya. Sampai ada yang mengatakan, sejumlah ulama mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan sepertiga Islam, innamal a'malu binniyat ini. Nah, hadis ini ada ceritanya jamaah. Ada sebabnya, yaitu ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk menikahi Ummu Qais. Nah, ini ada di dalam teks hadisnya itu. Awim ro'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi wanita yang dikehendakinya. Itu sebabnya. Itu. Hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais. Bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah, ia salah niat, berbelok, maka orang itu kemudian dikenal sebagai sebutan muhajir, ali yang hijrah, Ummu Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais, bukan karena ridha Allah Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari niat-niat yang buruk, dan semoga kita diluruskan terus niatnya oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yaitu fungsi niat. Nah, ini nulis lagi nih. Fungsi niat itu tamyiz. Fungsi niat tamyiz sebagai pembeda. Sebagai pembeda. Kemudian antara amal dengan amal, adat dengan ibadah, ikhlas. Jadi fungsi niat itu sebagai pembeda, tamyiz. Nah, pembeda antara apa? Amal satu dengan amal yang lainnya, ibadah satu dengan ibadah lainnya, dan kemudian adat dan ibadah. Adat dan ibadah. Dan kemudian terakhir ikhlas atau selain ridha Allah Ta'ala. Ini fungsinya niat. Hal yang seperti itu terbagi menjadi 3. Ada niat yang salah dari awal, ada niat yang salah dari tengah, ada niat yang salah dari akhir. Dan rata-rata pendapat Ibnul Qayyim, apabila sudah seperti itu, maka tidak ada pahalanya. Itu Ibnul Qayyim. Jadi apabila kita sudah berniat, bismillah, ayo kita kuliah supaya sarjana dan sebagainya, itu tidak ada pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Itu pendapat Ibnul Qayyim. Seperti itu. Karena kita dari awal harus memang mengikhlaskan karena Allah Ta'ala. Itu makanya pentingnya kita betul-betul harus belajar terus. Itu pentingnya. Supaya ketika segala perkara itu, perkara dunia hampir menyibukkan kita, maka kita libatkan Allah terus. Seperti, aku ini mau kerja atau karena kejar ridha Allah? Wallahi apabila kita kejar ridha Allah, semua dapat. Itu kalau kita belajar agama. Nah, apabila sudah terjadi, maka jawabannya cukup beristighfar. Karena dalam sabda Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Seluruh anak cucu Adam pasti melakukan dosa, dan sebaik-baik anak cucu Adam yaitu yang bertaubat kepada Allah. Allah terima. Allah terima jamaah apabila itu menjadi
kita belum tahu sebelumnya kan ilmunya, kemudian kita bertaubat kepada Allah, pasti kita terima. Allah Maha Besar, rahmatu wasi'ah. Tayyib, itu mungkin jawabannya. Tidak ada lagi ya? Nah, tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak jadi saya bertanya jadinya. Itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.